Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Ikhwan Matematika. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang materi luas permukaan kerucut. Ada beberapa yang akan kita bahas, beberapa soal yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Adapun kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya, untuk kompetensi dasar pada 3.7 yaitu membuat generalisasi luas permukaan dan volume berbagai bangun ruang sisi lengkung. 4.7 menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan ini yaitu yang pertama menentukan luas permukaan kerucut berdasarkan jaring-jaringnya. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan luas permukaan kerucut. Inilah pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama yaitu, diketahui sebuah kerucut memiliki jari-jari 30 cm dan garis pelukis 50 cm. Tentukan A. Luas selimut kerucut, B. Luas permukaan kerucut. Soal nomor 2, sebuah kerucut memiliki panjang jari-jari 7 cm dan garis pelukis 10 cm. Berapakah luas permukaan kerucut tersebut? Soal nomor 3, jika diameter sebuah kerucut 10 cm dan tingginya 12 cm, tentukan A. Panjang garis pelukis, B. Luas permukaan kerucut. Soal nomor 4, sebuah kerucut memiliki panjang jari-jari 10 cm jika luas permukaan kerucut 816,4 cm persegi, berapakah panjang garis pelukisnya? Soal nomor 5, Sari mendapat tugas dari gurunya untuk membuat model kerucut dari kertas karton. Ia diminta membuat kerucut dengan ukuran diameter 42 cm dan tinggi kerucut 28 cm. Bantulah Sari untuk menghitung kertas karton yang dibutuhkan. Mari kita langsung saja kepada pembahasan soal nomor 1. Diketahui sebuah kerucut memiliki jari-jari 30 cm dan garis pelukis 50 cm. Tentukan luas selimut kerucut. Dan B. Luas permukaan kerucut. Nah, mari kita gambar. Nah, ini gambar sebelah kiri, gambar dari ilustrasi cerita di atas, dimana tinggi kerucut itu belum diketahui, belum ada. Kemudian sisi miring atau garis pelukisnya yaitu S sama dengan 50 cm, sedangkan jari-jari lingkaran yaitu 30 cm. Yang ditanyakan adalah luas selimut kerucut. Nah, kita bahas terlebih dahulu bagaimana cara mencari luas selimut kerucut. Dalam mencari luas selimut kerucut, kita harus tahu terlebih dahulu rumus luas selimut kerucut, yaitu V kali R kali S, di mana unsur-unsurnya sudah ada. Berarti tinggal kita masukkan, karena jari-jarinya adalah bukan kelipatan dari 7, maka V yang kita gunakan harus 3,14. Berarti 3,14 dikali 30 cm dikali 50 cm, maka akan menghasilkan luas selimut kerucut 4710 cm persegi. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu B, luas permukaan kerucut. Untuk luas permukaan kerucut, rumusnya adalah Pi
dikali R dikali kurung buka R ditambah S kurung tutup sama dengan 3,14 dikali 30 cm dikali kurung buka 30 cm ditambah 50 cm, sehingga menghasilkan 94,2 cm dikali 80 cm, sehingga luas permukaan kerucut adalah 7.536 cm persegi. Pembahasan soal nomor 2. Sebuah kerucut memiliki panjang jari-jari 7 cm dan garis pelukis 10 cm. Berapakah luas permukaan kerucut tersebut? Sebelumnya, kita ilustrasikan gambarnya terlebih dahulu. Bisa kalian lihat gambarnya yang berada di posisi sebelah kiri. Tinggi belum diketahui. Sisi miring atau garis pelukisnya yaitu S sama dengan 10 cm, sedangkan jari-jarinya yaitu R sama dengan 7 cm. Untuk menghitung luas permukaan kerucut, kita pergunakan rumus Pi kali R kali kurung buka R tambah S. Jika kita lihat jari-jarinya yaitu R itu 7 cm. 7 cm merupakan kelipatan dari 7, sehingga V kita gunakan rumus 22/7. Sehingga luas permukaan kerucut sama dengan 22/7 kali 7 cm dikali kurung buka 7 cm ditambah 10 cm. Sama dengan 22 cm dikali 17 cm. Nah, ini menjadi 22 cm, 7 dengan 7-nya kita coret. Sehingga menghasilkan 22 cm dikali 17 cm. Sehingga luas permukaan kerucut adalah 374 cm persegi. Kita ke soal nomor 3. Jika diameter sebuah kerucut 10 cm dan tingginya 12 cm, tentukan A. Panjang sisi garis pelukis, B. Luas permukaan kerucut. Kita aplikasikan terlebih dahulu ke dalam bentuk gambar kerucut. Ya, bisa kita lihat yang berada pada bagian sebelah kiri. Ternyata tingginya yaitu 12 cm dan diameternya 10 cm. Berarti jari-jari alas kerucut yaitu R sama dengan 10 dibagi 2 sama dengan 5 cm. Nah, dari arah panah ke sebelah kanan kita gambar kembali, itu merupakan bentuk dari sebuah segitiga siku-siku. Nah, untuk mencari garis pelukis kita gunakan rumus Pythagoras, di mana S atau garis pelukis merupakan sisi miring, sehingga rumus sisi miring yaitu S sama dengan akar R pangkat 2 ditambah T pangkat 2, sehingga S sama dengan akar 5 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2. S sama dengan akar 5 pangkat 2 itu artinya 5 kali 5 berarti 25, dan 12 pangkat 2 artinya 12 kali 12 yaitu 144. Sehingga sisi miringnya atau garis pelukisnya adalah S sama dengan akar 169. Sehingga S
sama dengan 13 cm. Kita jawab pertanyaan yang B, yaitu luas permukaan kerucut, di mana jari-jari dari alas kerucut yaitu R-nya sama dengan 5 cm, tingginya 12 cm, dan S-nya sama dengan 13 cm. Dalam menentukan rumus luas permukaan kerucut, tinggi tidak kita pergunakan, sehingga yang kita gunakan adalah hanya jari-jari lingkaran atau jari-jari alas kerucut dengan sisi miring kerucut atau garis pelukis, yaitu 13 cm. Kita gunakan rumus luas permukaan kerucut sama dengan V kali R kali kurung buka R tambah S. Sehingga kalau kita lihat jari-jarinya 5 cm. 5 bukan merupakan kelipatan dari 7. Sehingga kita gunakan V-nya 3,14. Sehingga luas permukaan kerucut sama dengan 3,14 kali 5 cm dikali kurung buka 5 cm ditambah 13 cm, sehingga sama dengan 15,7 dikali 18 cm, sehingga luas permukaan kerucut menghasilkan 282,6 cm. Kita beralih kepada soal yang keempat. Sebuah kerucut memiliki panjang jari-jari 10 cm. Jika luas permukaan kerucut 816,4 cm persegi, berapakah panjang garis pelukisnya? Dari cerita di atas kita bisa mengetahui bahwa jari-jari dari kerucut ya adalah 10 cm dan luas permukaan kerucut sama dengan 816,4 cm persegi. Yang ditanyakan adalah garis pelukis, yaitu S. Karena yang diketahui adalah jari-jari alas dan luas permukaan kerucut, maka kita pergunakan rumus luas permukaan kerucut untuk mencari sisi miring atau garis pelukis. Luas permukaan kerucut sama dengan V kali R kali kurung buka R tambah S. 816,4 cm persegi sama dengan 3,14 dikali 10 cm dikali kurung buka 10 cm ditambah S kurung tutup. 816,4 cm persegi sama dengan 31,4 kali kurung buka 10 tambah S kurung tutup. 816,4 cm persegi sama dengan 31,4 dikalikan dengan 10 sehingga menghasilkan 314 ditambah 3,14 dikalikan dengan S sehingga menghasilkan 31,4 S. 816,4 cm persegi dikurangin 314 sama dengan 31,4 S cm. 502,4 cm persegi sama dengan 31,4 S cm, sehingga panjang garis pelukis S sama dengan 502,4 cm persegi, sehingga panjang garis pelukis S sama dengan
502,4 cm persegi dibagi 31,4 cm sehingga menghasilkan panjang garis pelukis S sama dengan 16 cm. Kita beralih pada soal nomor 5. Sari mendapat tugas dari gurunya untuk membuat model kerucut dari kertas karton. Ia diminta membuat kerucut dengan ukuran diameter 42 cm dengan tinggi kerucut 28 cm. Bantulah Sari untuk menghitung kertas karton yang dibutuhkan. Nah, dari cerita tersebut kita aplikasikan ke dalam gambar. Bisa kalian lihat gambarnya berada di sebelah kanan. Ya, tinggi 28 cm, sedangkan diameternya adalah 42 cm. Nah, garis pelukisnya belum diketahui. Untuk mencari garis pelukis, kita gambar potongan dari bagian kerucut tampak depan, yaitu berupa segitiga siku-siku pada bagian bawah, yaitu tinggi 28 cm. Nah, kemudian di sini karena diameter 42, kalau kita belah menjadi 2, berarti 42 kita bagi 2, itu menghasilkan 21 cm. Berarti jari-jari alas kerucut adalah 21 cm. Untuk mencari garis pelukisnya, kita pergunakan rumus Pythagoras, yaitu S sama dengan akar R pangkat 2 tambah T pangkat 2. Sehingga S sama dengan akar 21 pangkat 2 tambah 28 pangkat 2. S sama dengan akar 21 pangkat 2 berarti 21 kali 21. Menghasilkan 441, sedangkan 28 pangkat 2 artinya 28 kali 28 menghasilkan 784. Sehingga S sama dengan akar 1225. Sehingga panjang garis pelukisnya adalah S sama dengan 35 cm. Setelah diketahui S-nya sama dengan 35 cm, maka kita bisa menghitung berapakah banyak bahan karton yang dibutuhkan menggunakan rumus luas permukaan kerucut. Rumus luas permukaan kerucut sama dengan V kali R kali kurung buka R tambah S kurung tutup. Sama dengan, karena jari-jarinya merupakan kelipatan dari 7, maka V kita pergunakan 22/7. Sehingga 22/7 kali 21 kali kurung buka 21 tambah 35 kurung tutup. Sama dengan, nah untuk 21 dibagi 7 itu menghasilkan 3. Sehingga 22 kita kalikan 3 akan menghasilkan 66 cm, kemudian dikalikan dengan 56 cm, sehingga bahan yang digunakan, ya bahan yang digunakan adalah 3696 cm persegi. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Pelajari terus jika ingin lancar dan bisa dalam ilmu matematika. Orang bisa karena biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.